200 Part 35. Setelah menemukan Abby dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, Griff mencoba menyadarkannya. Mereka menggunakan larutan garam untuk membuat Abby muntah dan kembali sadar. Tak lama Mekri datang bersama anak buahnya. Ia heran karena keduanya datang tanpa diketahui oleh pengintai langit. Griff lalu memberitahu bahwa One Crew telah melumpuhkan kamera satelit dan mereka punya waktu 6 hari hingga sampai di lembah. Menyadari bahwa para penambang itu sakit, Griff paham bahwa alasan mereka mau menggali bunker adalah demi mendapatkan dokter. Mekri lalu memberi waktu 24 jam untuk membuat Abby kembali bisa bekerja untuk menyembuhkan para penambang. Adegan beralih ke gua di mana Shaw menanyakan sesuatu yang tidak bisa Raven perbaiki, dan Murphy mengingatkan Raven dengan file Eligius 3 yang tidak bisa ia retas. Mendadak, Icho datang dan memberikan kabar buruk bahwa Mekri dan anak buahnya kini tidak lagi mencari para pembelot yang kabur. Mereka khawatir bahwa Mekri mengetahui kedatangan One Crew dan kelumpuhan kamera satelitnya. Raven menyarankan agar mereka memberitahu pasukan One Crew. Icho lalu menghubungi Bellamy dengan menggunakan bahasa trik. Icho meminta agar One Crew kembali ke bunker karena Mekri mengetahui kedatangan mereka. Sayangnya Bellamy tidak bisa menghentikan itu, apalagi menarik One Crew mundur karena persediaan makanan mereka yang mepet. Bellamy menduga bahwa Griff ada di pihak Mekri dan membocorkan rencana One Crew. Bellamy lalu meminta Icho untuk menemukan jalan masuk yang aman dalam 5 hari ke depan sebelum One Crew sampai di lembah. Raven meminta Shaw tetap di gua menjaga agar Mekri tidak meluncurkan rudal lagi untuk menghancurkan One Crew. Beralih ke Abby yang sudah kembali sadar, Griff lalu menjelaskan rencananya untuk menghentikan One Crew dengan menyembuhkan Mekri dan kawanannya. Abby awalnya tidak setuju karena Mekri adalah orang yang kejam, namun Griff meyakinkannya bahwa jika mereka menyelamatkan Mekri, mereka akan hidup dan Mekri akan memenangkan pertempuran. Griff sedih karena rupanya Abby sudah menjadi pecandu sejak lama. Kilas balik lalu memperlihatkan saat Cooper melaporkan adanya jamur yang menyerang tanaman kedelai, membuat mereka kehilangan sumber protein. Cooper menambahkan bahwa ia berhasil menyortir benih yang masih bersih dari jamur, namun ia butuh waktu 1 tahun hingga ia bisa mengembangkan kembali kedelainya. Abby menjelaskan bahwa solusi yang mereka miliki hanya satu, yaitu dengan mengonsumsi daging korban yang kalah dalam arena pertempuran. Kembali ke masa sekarang di mana Indra dan Bellamy berusaha memperingatkan Octavia bahwa Octavia tengah membawa One Crew ke pembantaian karena musuh mereka telah mengetahui kedatangan mereka dan tengah mempersiapkan senjatanya ke tempat-tempat yang diperlukan. Beralih ke tim Echo yang tengah memantau anak buah Mekri yang sedang membangun pos pertahanan. Murphy mengusulkan agar mereka mengambil seluruh amunisi mereka setelah kondisi aman. Singkatnya, mereka telah sampai di pos pertahanan itu. Sayangnya, seorang penambang menodongkan pistolnya ke arah Murphy. Tak hanya itu, 2 penambang lain datang lagi dengan senjata sonik mereka, membuat mereka terkepung dan terpaksa menyerah. Saat penambang itu hendak melapor kepada Mekri, Shaw datang dan menukar dirinya. Raven tidak percaya dengan apa yang Shaw lakukan karena sebelumnya ia meminta Shaw tinggal di gua. Saat Shaw hendak ditangkap, ia melumpuhkan kedua penjaga itu. Raven tampaknya marah karena Shaw mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Space Crew. Emory lalu memberikan senjata sonik penambang itu kepada Murphy, sementara Echo mengatakan kepada Shaw bahwa ia bisa tinggal. Kembali ke gua di mana Ken mengkhawatirkan bayi Diyoza yang membutuhkan dokter. Ken lalu meminta pendapat Diyoza mengenai perang yang akan terjadi. Diyoza menjelaskan bahwa Red Queen akan menang dan memimpin Selo Valley setelah kedua belah pihak kehilangan banyak orang. Ken bimbang antara memihak monster atau iblis. Adegan beralih ke Abby yang mulai menolak untuk diobati. Untungnya Griff menuruti pesan Abby untuk mengikatnya, jadi Abby tidak bisa melakukan apa-apa kecuali membujuk Griff dan Maddie untuk menghentikan itu. Mendadak jantung Abby berhenti berdetak, membuat Griff panik. Griff segera memberikan suntikan adrenalin ke dada Abby dan berharap itu akan berfungsi. Kembali ke kilas balik, di mana One Crew berada di meja makan namun terlihat tidak selera untuk makan.
Octavia lalu menjelaskan kondisi di bunker yang mengharuskan mereka menjadi kanibal dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan memang sebuah dosa, namun jika mereka membiarkan diri mereka mati kelaparan justru akan menjadi dosa yang lebih besar. Indra menambahkan bahwa orang-orang itu mati agar mereka semua bisa hidup, jadi mereka semua harus menghormatinya. Beberapa orang terlihat menolak untuk menjadi kanibal, termasuk Ken, dan meninggalkan ruang makan itu. Kembali ke masa sekarang di mana Abby akhirnya kembali sadar. Malam harinya saat Abby beristirahat, Griff dan Maddie berbincang. Maddie mengatakan bahwa ia menyayangi Griff, namun mereka berada di sisi yang salah dalam perang itu. Griff mengatakan bahwa ia hanya ingin Maddie tetap hidup. Maddie lalu mengatakan bahwa hidup dengan kisah mereka sendiri adalah kisah yang berbeda. Terlihat Echo berhasil mendapat informasi mengenai strategi perang yang digunakan Megri, dan Diyoza menyadari bahwa strategi yang Megri digunakan adalah strategi yang ia tulis di buku catatannya. Adegan beralih ke camp One Crew di mana Octavia tengah menyusun strateginya juga bersama beberapa anak buah hingga Bellamy masuk menemuinya dan ingin berbicara berdua. Bellamy mengatakan bahwa Octavia tidak memerlukan strategi itu karena Echo telah memberikan jalur masuk yang aman. Sebelum menjelaskan strateginya, Bellamy ingin meluruskan bahwa berperang di atas tanah terakhir di bumi akan sangat membahayakan. Jadi ia hanya bisa menuntun Octavia menuju peperangan yang akan membuat musuhnya menyerahkan diri dan membagi lembah itu bersama tanpa adanya eksekusi. Octavia menjawab bahwa sebenarnya ia juga menginginkan hal yang sama dengan Bellamy. Bellamy lalu pergi dan mengatakan bahwa rincian strateginya ada pada Indra. Bellamy juga menambahkan bahwa ia tidak bertarung untuk Octavia, melainkan untuk menyatukan kembali keluarganya. Adegan berlanjut ke Abby yang menjelaskan kepada Griff bahwa ia mengonsumsi pil itu setelah sembuh dari Ellie. Abby juga menjelaskan bahwa di dalam bunker ia bertahan hidup dengan memperlakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Kilas balik memperlihatkan saat Abby mendesak Octavia memberlakukan aturan siapapun yang menolak menjadi kanibal akan dicap sebagai kriminal dan mendapatkan hukuman. Abby mengatakan bahwa Ken adalah kunci karena jika Octavia berhasil membuat Ken patuh maka semuanya akan patuh. Ia kemudian membuka acara makan itu, lalu berkeliling ke meja orang yang masih menolak menjadi kanibal. Orang itu mengatakan bahwa bukan bermaksud tidak menghormati orang yang mati, namun ia lebih memilih mati kelaparan daripada harus makan daging saudaranya sendiri. Octavia lalu menodongkan pistolnya dan meminta orang itu memilih apakah dia One Crew atau musuh dari One Crew. Ken berusaha menghentikannya, namun Octavia tetap pada pendiriannya. Ia mulai menembaki orang-orang di meja itu. Akhirnya Ken memakan potongan daging manusia di depannya dan diikuti oleh orang-orang. Rupanya Abby merasa bersalah hingga sekarang karena ialah yang menyebabkan kanibalisme terjadi di bunker. Adegan beralih saat Abby dan Griff bekerja mengobati para penambang hingga Griff melihat Maddie datang membawa pisau. Griff menarik Maddie mundur dan berusaha menghentikan Maddie. Keduanya berdebat hingga Abby memanggil Griff untuk meminta bantuan. Sementara itu, One Crew tengah beristirahat di tengah gurun pasir. Di sana mereka mendirikan camp dan membuat api unggun. Monty datang menghampiri Bellamy dan berbagi makanan terakhir dengannya. Monty menawarkan bantuan untuk membantu Bellamy di garis depan, namun Bellamy mengatakan bahwa Monty harus tetap di camp sebelum One Crew memenangkan perang. Dan Monty baru diperbolehkan menyusul. Bellamy menjelaskan bahwa mereka akan mengambil 80 hektar lembah itu dari Megri, dan ia meminta Monty untuk menanam sayuran selain ganggang. Beralih ke tim Echo yang juga berada di tengah hutan sembari menyiapkan persenjataan. Shaw meminta semuanya untuk mengisi peluru dan tidak menggunakan peluru itu sebelum para penambang datang. Shaw menghampiri Raven dan mengatakan bahwa sudah 4 hari Raven mendiamkan Shaw karena Shaw menyelamatkan timnya. Shaw lalu pergi karena Raven masih mendiamkannya, namun mendadak Raven menarik Shaw dan menciumnya. Raven mengatakan bahwa ia tidak marah karena Shaw menyelamatkan nyawanya, tapi Raven marah karena Shaw membuat Raven memperdulikannya. Shaw lalu kembali mencium Raven. Dari kejauhan, Echo melihat Raven dan Shaw membuatnya teringat dengan Bellamy. Emory lalu menghampiri Echo dan mengatakan bahwa keduanya akan segera bertemu.
Echo lalu mengajak Emori untuk kembali membahas strategi tempur mereka untuk membantu One Crew masuk. Begitu juga dengan Bellamy yang menjelaskan strategi yang sama kepada Dewan One Crew. Sebelum Bellamy pergi, Octavia berpesan agar Bellamy menyampaikan kepada Echo bahwa rencananya adalah rencana yang bagus. Bellamy mengatakan bahwa Octavia bisa mengatakannya sendiri dalam 2 jam ke depan. Octavia lalu mengatakan kepada Indra bahwa segala hal yang One Crew lakukan demi merebut lembah itu akan setimpal dan masuk akal setelah mereka mendapatkan lembah itu. Indra hanya berharap apa yang Octavia katakan itu benar. Tepat sebelum One Crew mulai bergerak, Diyoza dan Ken rupanya menyerahkan diri kepada McCree. Di sana keduanya menjelaskan bahwa One Crew mengetahui strategi perang yang McCree gunakan, dan mereka tahu langkah apa yang akan McCree ambil bahkan sebelum McCree melakukannya. Ken menyimpulkan bahwa McCree akan kalah dalam perang itu. McCree lalu bertanya mengapa mereka memberitahukan hal itu kepadanya. Ken mengatakan bahwa ia tidak mau ada iblis dalam hal ini. Maksudnya adalah Octavia ada di dalam taman itu. Terlihat pasukan One Crew sudah semakin dekat dengan 2 pos pertahanan McCree. Bellamy dan Octavia memantau pos itu hingga mereka mendengar sinyal dari tim Echo yang menembaki pos ketiga. Setelahnya Bellamy melihat para penambang di kedua pos di depannya mulai bergerak untuk membantu rekan mereka di pos ketiga. Bellamy senang karena semuanya berjalan sesuai rencana. Octavia lalu mengeluarkan pedangnya sebagai tanda kepada One Crew bahwa perang akan segera dimulai. Pasukan One Crew melanjutkan perjalanan. McCree lalu memerintahkan anak buahnya di pos ketiga untuk berhenti menembak dan pindah ke titik B karena targetnya sudah datang. Emori meminta Murphy menggunakan senjata Sonic yang ia pegang untuk melumpuhkan musuh. Sayangnya tak lama mereka menyadari bahwa ada yang salah dengan senjatanya. Shaw mengatakan bahwa senjata itu diretas ke inti dan akan meledak. Raven bergegas untuk memperbaiki senjata itu dan akhirnya senjata itu tidak jadi meledak. Echo lalu menyadari bahwa mereka tidak lagi mendapat tembakan dan Echo akhirnya menyadari bahwa rencana mereka gagal. McCree meminta Kuba menyalakan mikrofonnya sehingga ia bisa mendengarkan suara perangnya. Kembali ke One Crew yang masih berjalan menuju area pembantaian. Adegan tembak-tembakan kembali terjadi dimulai saat Ethan yang berjalan di samping Octavia tertembak. One Crew yang berniat memberikan kejutan kepada kawanan penambang justru mendapat kejutan dari mereka. Banyak anggota One Crew yang tewas karena serangan luar biasa dari para penambang, membuat akhirnya sebagian besar orang memilih mundur. Meskipun Octavia tetap ingin maju, Bellamy segera menariknya dan mengajaknya mundur, namun mendadak serangan senjata Sonic mengenai mereka. McCree meminta anak buahnya melepaskan One Crew yang berhasil lolos karena mereka juga akan mati kelaparan di gurun pasir. Ken dan Diyoza lalu mengatakan kepada McCree bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu keberlangsungan hidup umat manusia, dan seharusnya mereka bekerja bersama dengan One Crew. Namun seolah tidak mendengarkan mereka, McCree malah memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Diyoza. Ken meminta izin untuk menemui Abby, namun McCree mengatakan bahwa Ken bisa menemui Abby setelah Abby selesai mengobati anak buahnya dan juga memeriksa anaknya. Di medis, Griff mendengarkan suara perang dari laser camnya. Griff mengatakan kepada Medi bahwa Octavia bisa saja membunuh mereka dan telah membuat keputusan. Medi mengatakan One Crew tengah dibantai dan keputusan yang diambil adalah keputusan Griff, bukan keputusan mereka. Abby yang akhirnya telah menyelesaikan tugasnya menolak untuk beristirahat. Griff lalu menanyakan peristiwa Everdasis yang kemarin, namun Abby tidak tahu. Setelahnya Griff menyadari bahwa Medi sudah tidak ada lagi di tempat itu. Ia menyadari Medi mengambil kunci rovernya dan Abby berniat untuk ikut bersama Griff. Griff meminta Abby tetap di sana menyelesaikan pekerjaannya, lalu Abby meminta Griff melakukan apapun yang diperlukan demi menyelamatkan Medi. Singkatnya, Griff berhasil mencabut konduktor rovernya, membuat rover itu tidak bisa menyala. Saat Medi turun dan berniat kabur dengan berjalan kaki, Griff berniat mengeluarkan api itu dengan mengucapkan kata sandinya. Rupanya Medi juga telah mengubah kata sandi itu, membuat Griff tidak bisa mengambil apinya. Medi meyakinkan Griff bahwa ia bukan lagi anak kecil, melainkan seorang komandan,
dan ia tidak bisa membiarkan orang-orangnya mati. Griff mengangguk lalu memeluk Maddie, dan tiba-tiba ia memasangkan belenggu kejut di leher Maddie. Dan akhirnya Griff menjadi egois seperti biasanya. Terlihat Bellamy dan Octavia kembali tersadar setelah terkena serangan senjata Sonic. Bellamy meminta Octavia untuk tidak bergerak atau ia akan mati. Octavia lalu melihat dua anak buahnya yang berlari ke arahnya tertembak karena ketahuan masih hidup. Bellamy meminta Octavia untuk kembali saat hari sudah gelap dan menyerahkan diri demi menyelamatkan One Crew. Namun Octavia tetap tidak mau menerima kekalahan itu dan malah menyalahkan Bellamy atas kegagalannya. Tak lama, 3 orang One Crew datang mengangkat tangan dan menyerahkan diri. Namun ketiganya langsung ditembak oleh para penambang. Di camp, keadaan sangat kacau karena banyak korban yang membutuhkan pertolongan setelah dibantai habis oleh penambang McCree. Terjadi perpecahan antara One Crew yang masih setia dengan Octavia dan One Crew yang kini lebih percaya dengan Wendy. Miller lalu jatuh setelah kehilangan banyak darah akibat tertembak, namun mereka sudah kehabisan alat medis. Echo dan tim berusaha menghubungi Bellamy, namun Monty yang merespon dan mengabarkan bahwa keadaan mereka sangat kacau karena 300 orang yang tersisa kini saling mendebat. Raven memperingatkan Echo bahwa musuh bisa saja mendengarkan mereka dari lasercom itu. Dan akhirnya Echo mengakhiri komunikasinya. Murphy mengusulkan agar mereka mengambil alih Gagarin dan meluncurkan rudal ke musuh. Namun Raven dan Echo menolak ide itu karena terlalu berbahaya untuk Shaw. Echo lalu meminta Emory dan Murphy tinggal di gua, sementara ia bersama Raven dan Shaw akan menolong Bellamy. Bellamy dan Octavia akhirnya bisa pergi setelah hari menggelam, meskipun harus berlomba dengan lampu yang menyisir area itu. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Indra dan Gaia yang tertembak lalu menyempatkan diri untuk menolong keduanya. Adegan berlanjut ke Ken yang menghampiri Abby dan menceritakan apa yang telah ia lakukan. Abby mengatakan bahwa mereka harus bertahan hidup, baru mereka akan mencari rasa kemanusiaan. Di luar jendela, Vincent terlihat memantau mereka. Sementara itu, tim Echo berhasil mengamankan Maddie yang rupanya bersedia untuk ikut bersama mereka. Saat Raven berusaha melepaskan belenggu kejutnya, Griff mendadak datang dan menodongkan pistol. Echo lalu meminta timnya menurunkan senjata dan menghentikan Raven. Saat Maddie kembali ke Griff, Maddie melumpuhkannya. Echo yang emosi karena Griff membiarkan Bellamy mati di gurun berniat mencekik Griff hingga mati. Namun Maddie memintanya menghentikan itu setelah belenggunya berhasil dicopot. Echo mengambil lasercom di saku celana Griff dan menyadari mic-nya menyala lalu meminta mereka semua untuk segera pergi. Belum sempat pergi, McCree bersama beberapa penambang datang menangkap Raven dan Shaw. Griff menahan McCree yang ingin membunuh Echo karena dari Echo mereka bisa mengetahui apa yang terjadi. Adegan berlanjut ke Vincent yang mendadak ada di ruang medis bersama Ken yang sendirian. Di sana Vincent mengatakan bahwa ialah yang menyuplai pil Abby dan berniat terus melakukan itu. Ken mengatakan bahwa sekarang Abby telah kembali bersih, namun keduanya lalu berdebat hingga akhirnya berebut pisau. Vincent menggapai pisau itu lebih dulu dan menusukkannya beberapa kali di tubuh Ken. Ken sempat melawan, namun akhirnya Vincent berhasil melumpuhkan Ken dan menggigitnya. Untungnya Abby datang dan langsung menyetrum Vincent hingga tewas. Abby segera membantu Ken, namun Ken sepertinya tidak punya tenaga lagi. Ken mengatakan bahwa ia memaafkan Abby atas apa yang Abby lakukan dengan Octavia untuk menyingkirkannya. Adegan beralih ke Gaia yang meminta Indra merelakannya karena One Crew sudah hancur dan tidak akan datang membantu mereka. Indra meminta Gaia untuk bertahan sedikit lebih lama dan bersabar. Bellamy lalu mengingatkan Gaia dengan Maddie. Octavia baru menyadari bahwa One Crew telah hancur karenanya dan Indra membenarkan Octavia. Sementara itu di lembah, Griff mengajak Echo berbincang. Echo memberitahu Griff bahwa Bellamy tidak mati dalam pengkhianatannya di polis, melainkan ia mati di medan pembantaian bersama anggota One Crew yang lain. Griff kesal dengan Bellamy yang bekerja bersama Gaia untuk menanamkan The Flame ke tubuh Maddie. Echo menjawab bahwa Maddie melakukannya tanpa paksaan. Griff lalu mengajak Maddie berbincang dan Maddie mengatakan bahwa Lexa mengingatkannya saat Griff berdiri di gerbang Mount Wither sendirian setelah Lexa mengkhianatinya. Maddie menjelaskan bahwa Lexa menunjukkannya itu karena ia tidak ingin Griff melakukan kesalahan yang sama seperti yang Lexa buat.
di mana ia membuat kesepakatan dengan musuhnya demi menyelamatkan orang-orangnya. Keputusan yang ia sesali hingga sekarang. Maddie memohon agar Griff melepaskan Maddie memimpin One Crew. Mendadak, penambang yang menjaga mereka bangun berniat membunuh Echo. Griff dengan cepat membunuh para penambang itu. Griff lalu melepaskan ikatan Echo dan Maddie langsung mengajak keduanya bergegas sebelum rudal dijatuhkan. Griff mengatakan bahwa ia akan tetap di sana menahan Gagarin tidak melepaskan rudalnya. Griff meyakinkan Maddie bahwa mereka akan bertemu lagi karena Griff adalah komandan kematian. Di Gagarin, Shaw meminta Raven membunuhnya dengan belenggu setrumnya karena ia tidak mau menjadi tidak berdaya dan bersedia mengebom One Crew. Raven jelas tidak mau melakukan itu, membuat keduanya berdebat hingga akhirnya McCree bersama beberapa penambang datang. Kembali ke medan pembantaian di mana kondisi Gaia semakin melemah, membuat Octavia akhirnya memutuskan untuk menembus rasa bersalahnya dengan melindungi Bellamy, Indra, dan Gaia yang akan pergi dari sana. Octavia dengan berani lalu maju dan menembak ke arah para penambang, membuat mereka semua merunduk berlindung sementara Bellamy dan yang lain menjauh dari tempat itu. Octavia terus menembak hingga pelurunya habis, lalu ia terduduk di tanah menyerahkan diri. Mendadak sebuah rover datang menembaki pertahanan anak buah McCree dan melindungi Octavia. Emory menembak dari atas, Echo meminta Octavia segera naik, dan Murphy turun hendak menembakkan senjata soniknya. Sayangnya senjata itu rupanya tidak diperbaiki dan Emory meminta Murphy melemparkannya. Saat itu juga karena senjata itu akan segera meledak. Murphy pun melemparkan senjata itu begitu saja dan rover segera berbalik telah memastikan semuanya naik ke dalam. Maddie dengan cekatan membawa rover itu menuju camp di gurun. Terlihat Echo yang kembali tersenyum karena berhasil menyelamatkan Bellamy, juga Murphy yang berteriak lega setelah menghancurkan pertahanan penambang itu. Dan film pun bersambung.